Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Adrian kembali bisa menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi kali ini terasa spesial karena kita telah hadir Bapak Kejati, Pak Kajati Jambi, Pak ya. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktu hadir, yakni Bapak Sugeng Haryadi, SHMH. Hari ini pemirsa, kita akan membahas tentang peran Kejati Jambi dalam penegakan hukum di Provinsi Jambi. Sebelumnya kita ucapkan selamat datang di Jambi, Pak. Mantap. Karena baru penugasan baru, Pak ya, di Jambi ini, Pak ya. Betul. Ya, Pak, kita akan ngobrol ada 4 segmen nantinya, Pak. Tapi sebelum jauh tentang itu, kita ingin perkenalan dulu, Pak ya. Sebelumnya pemirsa, Pak Sugeng Haryadi ini sudah lama berkecimpung dalam kejaksaan nih Pak ya. Bahkan sempat banyak kasus yang besar ditangani oleh beliau. Salah satunya ketika di Jakarta kemarin ada kasus pembunuhan, kita turut berduka waktu itu, Brigadir J Pak ya. Bapak sebagai jaksa penuntut umumnya waktu itu. Ada juga kasus-kasus lain yang Bapak setelah berhasil tuntaskan waktu itu. Bapak, kita di segmen 1 ini membahas tentang visi dan komitmen Kejati Jambi Pak. Yang pertama, bisa dijelaskan seperti apa sih Pak Bapak selama memimpin di Jambi ini, visi dan misi Bapak? Baik, terima kasih Mas Salim yang telah mengundang kami untuk melakukan suatu hal yang sangat berarti dan sangat penting untuk masyarakat Jambi pada khususnya. Saya orang baru di sini, di Jambi, jadi paling enggak saya kulon nuwun dulu dengan teman-teman yang ada di sini terkait masalah penegakan hukum. Visi kejaksaan, otomatis kita mengikuti visi dari Kejaksaan Republik Indonesia, apapun yang ada, karena jaksa adalah satu yang tidak terpisahkan, and ondel bar. Oleh karena itu visi Kejaksaan Tinggi Jambi ini dalam penegakan hukum sejalan dengan kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini visinya. Oleh karena itu, ke depannya kami tidak lagi bicara tentang supremasi hukum yang kaku. Supremasi hukum yang kaku. Tetapi restoratif, berorientasi pada bicara tentang hal-hal seperti itu, adanya solutif, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa mengurangi ketegasan kami sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut dengan sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2009. Oleh karena itu visi Kejaksaan Republik Indonesia. Dari kami dari atas ke bawah sama. Namun di Jambi sendiri kita orientasinya adalah penegakan hukum yang restoratif, solutif, dan tidak menyampaikan adanya ketegasan bagi aparatur penegak hukum itu sendiri di Jambi khususnya. Itu Mas. Itu Pak ya. Artinya tadi saya menangkap bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan ini lebih kepada humanis, restoratif justice begitu Pak ya. Ya. Apakah berarti ini menjadi fokus utama Bapak selama memimpin Kejati Jambi nantinya? Ini adalah fokus yang bukan fokus utama saya. Ini adalah garis yang digariskan oleh Bapak Jaksa Agung. Maka kita sebagai abdi negara yang berkecimpung di Kejaksaan Tinggi Jambi, kita harus ikuti itu. Tidak berlebihan, kami mengikuti ini bahwa kemanfaatan itu yang harus kita dirasakan oleh masyarakat. Bahwa kehadiran penegak hukum di masyarakat harus dirasakan keadilannya, restoratif dan solusinya, solutifnya, sesuai dengan asta-cita pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Artinya memang kita satu komando Pak ya, dari Presiden, Jaksa Agung hingga ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Satu garis komando tadi Pak. Ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Bapak memaknai Pak kejaksaan sebagai pelayan keadilan bagi masyarakat? Kami memaknai kita sebagai pelayan. Tadi adalah solutif tadi. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Keberadaan kami sebagai penegak hukum, selain ketegasan kami dalam penegakan hukum, kita juga harus memberikan solutif kepada masyarakat. Solusi-solusi apa pada masyarakat apabila dia mempunyai suatu masalah hukum. Ya. Dan kita juga masuk di dalam hal-hal seperti itu, ya contoh hal-hal yang bagaimana masyarakat bisa merasakan hal-hal yang ada artinya bahwa penegak hukum itu ada. Kami selama ini adalah penegak hukum dalam hal penuntutan, undang-undang mengatur itu. Hal ini penuntutan, selain penuntutan kita juga diadaptifkan dengan
pasal 30 huruf D jelas mengatur itu, bahwa kita juga harus terjun ke masyarakat, memberikan pelayanan pada masyarakat selain penegakan hukum. Contoh, kami sekarang di sini sedang membangun rumah sakit Adiaksa. Ya, rumah sakit Adiaksa. Rumah sakit Adiaksa ini selain diperuntukkan untuk internal kami juga akan melayani pada masyarakat. Umum Pak ya? Umum. Untuk masyarakat juga. Untuk umum. Dan ini saya kemarin baru turun di Batanghari, yang tempat dari rumah sakit itu, masyarakat sangat menunggu. Oh. Ya, masyarakat menunggu. Dan itulah menurut kami bahwa kejaksaan sudah bisa diterima oleh masyarakat dengan adanya program-program yang humanis tadi. Humanis bukan berarti kita ada orang bermasalah hukum, habis itu kita melakukan suatu penegakan. Bukan. Iya. Kita juga harus terjun kepada masyarakat dalam hal melayani, seperti kesehatan. Kesehatan tadi ya Pak ya. Seperti itu contoh. Artinya kejaksaan sendiri ini masyarakat tidak memaknainya sebatas jaksa penuntut umum saja Pak, Ya. tapi juga pelayan dalam bidang kesehatan tadi dengan rumah sakit. Bahkan kita di Batanghari kemarin ada jaksa masuk sekolah Pak ya. Betul. Jaksa menyapa. Salah ya, satunya Pak. itu. Itu salah satu Salah bentuk satunya humanis seperti itu. kita ya Pak. Betul. Baik. Pak, menurut Bapak sendiri kalau kita ke Jambi ya Pak ya, Ya. penegakan hukum ideal seperti apa yang ideal untuk di Provinsi Jambi ini? Di Provinsi Jambi ini adalah provinsi yang dinamis ya. Provinsi yang dinamikanya sangat luar biasa. Oleh karena itu kita selain apa yang menjadi visi tadi, idealnya adalah penegakan hukum yang tegas, humanis, dan mengedepankan hal-hal yang berbau mungkin penegakan yang tidak keras-keras amat, tetapi kita tegas. Kita tegas, tidak memandang bulu. Ya, hal-hal seperti itu, maka kita ke atas tetap tajam, ke bawah juga tetap humanis. Tetap humanis. Artinya seperti itu Pak. Tegas, terukur, dan humanis. Begitu Pak ya. Pak, ada pesan Bapak untuk jajaran jaksa di Jambi khususnya agar tetap menjaga semangat dan integritas dalam menegakkan hukum yang humanis? Pesan ya. Kalau saya berpesan pada jajaran kami, apapun perintah pimpinan harus dijalankan. Baik itu menjaga integritasnya. Pertama integritas. Ya. Dan adab yang baik. Selalu itu yang saya tegaskan, dan tegakkan hukum seadil-adilnya. Ya. Tetap menjaga hal-hal yang berbau apabila itu untuk kepentingan publik, itu yang diutamakan. Ya. Apabila itu publik sudah merasa terganggu, maka itu harus segera bergerak. Ya. Ada suatu masalah di masyarakat, harus segera bergerak. Nah, ini yang kami harapkan pada jajaran kami untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan humanis. Gitu aja. Tetap kita melakukan penegakan hukum, hadir di tengah masyarakat menegakkan secara humanis dan profesional. Dan profesional paling penting Pak ya. Aja. Pak, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pak ya. Siap. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Injambi. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Pak, kita sambil santai nih Pak ya. Ya. Oke, Bapak, dulu Bapak pernah bertugas di Jambi Pak ya. Ya. Boleh Bapak ceritakan Pak, bagaimana waktu itu Bapak ditugaskan sebagaimana, dan ini kembali di Jambi sebagai Kejati nih Pak. Ya. Boleh diceritakan ke pemirsa kita. Baik Mas Alim, bahwa kami di tahun 2008 ya, kami masuk di Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai Kepala Seksi Penuntutan di Asisten Tindak Pidana Umum pada waktu itu, di tahun 2008. Jambi, sekarang saya masuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Nah, hal-hal apa yang saya peroleh selama hampir 3 tahun, 3 tahun di Jambi, hampir 3 tahun, ini banyak sekali perubahan di Jambi. Nah, 3 tahun saya di Jambi sebagai seorang Kepala Seksi. Ya, masih tataran di bawah, masih pangkatnya kalau nggak salah pada waktu itu jaksa muda. Jaksa muda ya Jaksa Pak. muda. Nah, sekarang sudah menginjak bintang 2 menjadi jaksa utama Madya. Nah, oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan Jambi luar biasa. Nah, termasuk saya bisa diundang oleh JEK TV. Terima kasih Bapak, kita terima kasih Oleh Pak. karena itu ini yang menjadi entry point kami untuk lebih semangat bekerja di Jambi. Jambi, Pak. Pak, ini juga setelah Bapak di Jambi kan, Bapak sempat banyak
penugasan di tempat lain Pak ya. Ya, Puncaknya nih yang menjadi sorotan publik ketika Bapak menjadi jaksa penuntut umum kasus Brigadir J dulu Pak ya. ya. Kita turut berduka Pak. Itu Ya. bisa boleh diceritakan Betul. bagaimana Pak? Karena menjadi atensi nasional waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Sebetulnya Bapak. sih di tahun 2022 ya. Iya. Nah, itu kami setelah saya dari Jambi, saya masuk di Satgas Teroris di Kejaksaan Agung. Setelah itu berputar terus selama hampir 16 tahun saya 16 berputar. tahun, ya. Di tahun 2022 kami mendapatkan atau perintah untuk menangani suatu kasus perkara besar. Kami ya, saya mengatakan Ya. kami karena kami tim, bukan saya sendiri ansih, tetapi saya sebagai ketua tim pada waktu itu. Ya, sekali lagi saya juga turut berduka cita Iya. atas meninggalnya Yosua Iya. pada waktu itu di Jakarta. Nah, kasus itu memang sangat besar dan fenomenal karena melibatkan seorang Tinggi. penegak hukum. Penegak. Saya mengatakan seorang penegak hukum yang notabene itu harus menjadikan suatu panutan bagi masyarakat. Itu aja sih. Iya. Artinya Pak itu sebagai ini Pak ya, pelecut semangat kita juga ke depan Ya. supaya kita menegakkan hukum nih dengan bijaksana ya Pak ya. Ya, betul. Pak, kita ke segmen 2 Pak ya. Ya. Nah, Pak, bagaimana program prioritas Bapak selama memimpin Kejati Jambi nantinya Pak ke depan? Program prioritas ya. Ya. Selain apa yang diperintahkan oleh pimpinan, saya mempunyai program prioritas. Tetap fokus kami adalah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Dan juga kita juga harus terus melecut anak-anak saya. Dalam hal ini adalah seluruh pegawai kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri untuk terus meningkatkan profesionalitas di dalam penegakan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu adalah fokus utama kami. Selain fokus itu, kami juga ada beberapa hal yang menjadi intent kami, yaitu terkait masalah pemberantasan narkotika. Di Narkotika sini ya Pak? kami berkolaborasi dengan penyidik-penyidik di Polda Jambi. Nah, ini terus kita intenskan untuk melakukan itu menjadi suatu kolaborasi yang adaptif dan profesional. Di antara kami berdua yaitu kepolisian dan kejaksaan. Tapi untuk fokus utama adalah dalam hal tindak pidana korupsi. Dalam menegakkan tadi Pak hukum dalam menindak korupsi dan narkotika Pak ya. Bagaimana Bapak sendiri menjaga integritas Bapak dan jajaran? Ya, kalau menjaga integritas kita dari awal sudah harus terlatih itu. Nah, tapi kami terus upayakan menjaga profesionalitas itu adalah hukumnya wajib. Ya, profesionalitas kita harus konsisten di dalam penegakan hukum dan selalu memedomani instruksi-instruksi Jaksa Agung untuk kita lakukan penegakan hukum yang berkeadilan di sini. Itu Pak ya. Ya. Artinya kita satu komando, Ya. apa yang diinstruksikan oleh undang-undang melalui Jaksa Ya, Agung tadi, ya. kita laksanakan Itu, dengan seperti profesionalitas itu. Pak ya. Ada capaian khusus Pak mungkin yang ingin dicapai selama Bapak Untuk ingin capaian di Jambi? khusus kami tidak ada target. Kami tetap optimalisasikan terkait masalah penegakan hukum di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, target nggak ada, Dari tapi target khusus. seoptimal mungkin kita lakukan itu untuk masyarakat Jambi. Semaksimal mungkin kita Semaksimal, upayakan. seoptimal mungkin. Optimal mungkin Pak ya. Karena kami harus profesional dan asas praduga tidak bersalah tetap kita junjung tinggi. Iya. Gitu. Kalau untuk Bapak di awal Pak, mungkin ada tantangan tersendiri tidak Pak? Bapak menilai di Jambi ini nanti dalam menegakkan hukum. Tantangannya sangat dinamis di dalam ya. hal-hal seperti ini. Di dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Maka ini menjadi tugas kami karena itu sudah makanan kita sehari-hari. Kita ya. harus tetap melakukan dengan penuh profesionalitas, akuntabel dan tepat waktu dan tuntas. Kami tuntaskan. Itu dia. Artinya ada pun tantangan bukan berarti tidak ada solusi yang ingin kita lakukan tadi, terutama dengan penegakan humanis yang Bapak sampaikan, profesional berintegritas, sesuai komando dari Jaksa Agung, kita bisa melaksanakan tugas itu dengan maksimal ya Pak, dengan baik. Itu. Pak, kita akan lanjutkan Pak ya di sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi. Ya,
Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Pak, kita tadi telah berbincang mengenai bagaimana Bapak di karir Bapak perjalanannya tadi Pak ya. Di segmen ketiga ini kita berbicara sinergi dan kolaborasi nih Pak. Sejauh mana Pak sinergi Kejati Jambi dengan kepolisian, terutama Bapak tadi menyebutkan bagaimana menindak korupsi dan juga narkotika Pak. Ya. Untuk sinergi ya, selama ini kita sudah berjalan dengan baik dan kami ya antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam hal ini atau pengadilan tinggi dalam hal ini kita sudah berkolaborasi sejak lama dan hal-hal yang terkait masalah kolaborasi terus kita tingkatkan, khususnya di dalam penegakan tindak pidana korupsi. Kepolisian juga mempunyai suatu kewenangan yang diatur oleh undang-undang sebagai penyidik. Oleh karena itu apa yang dihasilkan oleh penyidik pasti akan nyampe ke kami juga. Sampai ya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi suatu hal yang paling pokok untuk kita sadari bahwa tanpa mereka kami nggak bisa bekerja. Begitu juga mereka bekerja tanpa kita, kejaksaan juga nggak bisa. Maka ini harus terus dikembangkan, terus ditingkatkan terkait masalah kolaborasi. Karena bagaimanapun organ trias politika ini, ini bisa kita lakukan ya, dengan 3 pilar di dalam penegakan hukum, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan adalah hal yang tidak terlepaskan gitu. Untuk kolaborasi terus kita tingkatkan. Ya, yang namanya dinamika pasti ada, riak-riak pasti ada. Nah, tapi kita harapkan hal ini menjadi suatu hal yang tidak menjadi masalah yang sangat besar. Ya, kita bisa selesaikan hal-hal seperti itu. Kalau untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk kolaborasi dengan pemerintah daerah kami juga terus meningkatkan. Karena apa? Kedudukan kejaksaan sesuai dengan undang-undang bahwa kita selain penegakan hukum dalam penuntutan, kita juga harus terjun kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini siapa pengampunya adalah gubernur, pemerintah daerah. Kita juga terjun termasuk di dalam salah satu anggota Forkopimda. Nah, ini terus kita tingkatkan. Di dalam mendukung pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Kami akan terus mendukung, baik itu di dalam pembangunan daerah dan juga terkait program-program pemerintah yang diejawantakan menjadi pembangunan yang ada di Provinsi Jambi. Terus kita tingkatkan pengawasannya, termasuk pengawasannya di dalam pembangunan itu dan juga di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ke depan, yaitu dengan pemerintah daerah. Artinya sinergitas itu pasti terjadi. Pasti Pak, terjadi. Pasti terjadi. Pak, tadi kita berbicara di awal tentang bagaimana jaksa ini secara humanis, Pak ya. Artinya ada sosialisasi. Betul. Adakah pelibatan sekolah dari hal itu, Pak, dalam menyosialisasikan hukum tadi barangkali? Pak? Kalau sekolah, kami terus berkesinambungan ya. Kami terjun juga ada jaksa masuk sekolah. Ada programnya. Ada Pak? Programnya. Terus ada juga jaksa masuk rimba. Ada bahkan Pak ya? Bahkan kami adakan. Dan jaksa masuk pesantren. Nah, itu juga kita lakukan. Nah, ini kolaborasi seperti itu harus terus kita tingkatkan. Kita juga memberikan penyuluhan hukum kepada sekolah-sekolah. Dan begitu juga sekolah-sekolah di dalam hal pembangunan apa yang dilakukan itu. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini bagaimana. Contoh ini, kami sendiri di Jambi mempunyai dari mulai TK sampai dengan SMA. Adiaksa, sekolah Adiaksa. Ya, TK Adiaksa sampai dengan SMA. Ini menjadi entry point yang paling bagus untuk kita tingkatkan bahwa siswa-siswa yang bersekolah di SMA Adiaksa, SMP Adiaksa itu sedapat mungkin lebih mengetahui ya bagaimana dia tahu hukum, tetapi juga menjauhi hukuman. Nah, itu yang paling pokok. Maka selain sekolah Adiaksa, kami juga terjun kepada sekolah-sekolah yang di luar itu. Nah, insya Allah ini program terus kita kembangkan dan kita dorong untuk kemajuan di Provinsi Jambi. Artinya dari kejaksaan sendiri sudah punya sekolah sendiri tadi Pak ya? Punya sendiri. Sekolah Adiaksa mulai dari jenjang dini hingga ke sampai dengan sekolah SMA. Tinggi. Dan insya Allah nanti kalau itu ide ada dan kita punya tanah mungkin tidak tertutup kemungkinan nanti akan kita dirikan sekolah hukum di sini. Hukum di sini. Kalau sinergitas dengan media sendiri bagaimana Pak? Luar biasa ini. Pertanyaannya luar biasa. Media
Salah satunya seperti ini. Iya. Nah, kami begitu terjun, saya khususnya begitu terjun di Jambi, yang pertama kali yang saya undang adalah media. Kenapa? Keberadaan media saya sangat membutuhkan karena program-program kami, pekerjaan-pekerjaan kami atau hasil-hasil kinerja kami tanpa di-share kepada media nggak ada artinya. Masyarakat nggak akan melihat apa yang kita kerjakan di Jambi sini. Makanya media adalah satu unsur terpenting bagi kami. Maka kemarin kami langsung undang teman-teman media untuk bekerja sama dengan kami. Nah, tidak tertutup kemungkinan kita terus berkolaborasi dengan media untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa jaksa itu seperti ini loh. Tidak kaku, tidak arogan, nah seperti ini. Dan tidak sewenang-wenang. Nah, itu harus terus kita sampaikan. Pak, ya. Ya, begitu juga saya sampaikan selain kepada masyarakat, pada umumnya, pada jajaran kami. Untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk menindas masyarakat. Nah, itu intinya seperti itu. Artinya dengan kolaborasi bersama media ini untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Ya, jaksa. salah tadi, Pak, satunya ya. itu. Apalagi kita di nasional ya Pak melihat Kejagung itu langsung menyerahkan berapa triliun itu Ya, Pak hasil kesitaan korupsi ke presiden langsung. Ini kan tingkat kepercayaan publiknya mereka bisa tahu dari media tadi betul, ya Pak. Betul. Boleh kita sampaikan bahwa di Jambi pun ada. Kalau kami kemarin menginstruksikan pada jajaran kami di daerah-daerah, kalau ada kalian nyita uang atau publik, share publik, publikasikan. Oleh karena itu tidak terlalu seperti kemarin, Tebu, hampir 7 M. Kami kemarin men-TPPU-kan perkara narkotika, dan kami temukan hampir 1,4 M. Nah, ini menjadi hal-hal yang harus kita terus publikasikan pada masyarakat. Ini kita. Pasti publik akan mempertanyakan kerjamu apa. Nah, oleh karena itu kita sampaikan pada media untuk bahwa hal-hal seperti ini terjadi pada kami. Dan juga kita menyampaikan pada masyarakat bahwa uang-uang itu kita sita, kita masukkan ke kas negara. Langsung ke kas negara. Yang namanya adalah RPL. Ya, toh, rekening penyimpanan langsung. Jadi begitu kita sita, kita langsung masukkan ke RPL kami. Nah, itu menjadi penghasilan kami nantinya untuk kita setorkan ke kas negara. Seperti yang dilakukan Kejagung kemarin Pak, ya. Kejagung itu yang kelihatan kan cuma 2 T. Nah, itu dari 11 T. Nah, bahkan di sini pun kemarin Tebu, dari Muara Tebu. Di Tebu juga seperti itu sudah seperti itu. Terus kami di sini juga langsung kita masukkan ke kas negara. Dan insya Allah di dalam perkembangan salah satu perkara korupsi, kami telah menyelamatkan keuangan negara hampir 103 M. Ya, yang sudah berjalan di pengadilan. Nah, salah satu perusahaan kita telah sita yang ditaksir sekitar 98 M. Terus ada 3 apartemen yang di Jakarta telah kita sita. Nah, ini kalau kita nggak publikasikan, tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu pada masyarakat. Maka inilah saatnya saya sampaikan bahwa kami kemarin dari tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung persidangan itu, kami telah melakukan penyitaan hampir 103 M. 103 M ya, Pak, cukup 103 M. Nah, ini mungkin Mas Halim sendiri belum dengar kan? Belum dengar ya, betul. Dari mulut saya ini hari ini, saya sampaikan. Begitu kita pelajari, kenapa kalian tidak publikan? Nah, inilah peran media. Nah, kita nggak pernah tutup-tutupin. Insya Allah dari atas sudah sangat terbuka seperti itu. Insya Allah di sini kami akan ikuti arahan dari Bapak Jaksa. Baik, karena kita semua bergerak atas undang-undang, termasuk kita media juga ya Pak. Betul. Ya. Baik, kita akan lanjutkan Pak ya. Di sesi terakhir, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di InJambi. Pemirsa, Anda kembali di InJambi. Pak, kita sudah masuk di sesi terakhir Pak ya. Ini berisi harapan dan pesan ke depannya. Mungkin yang pertama, apa harapan Bapak terhadap penegakan hukum yang humanis khususnya di Provinsi Jambi ini Pak? Harapan saya ke depan bahwa di Provinsi Jambi ini agar di dalam penegakan hukum ini
masyarakat bisa memahami dari sisi positifnya tuh. Kalau kita melihat dari sisi negatif, pasti banyak kekurangan kami. Namun di dalam penegakan hukum yang berkeadilan, kami harapkan adanya konsistensi dari masyarakat dan pada kami terkait masalah penegakan hukum. Contoh misalnya, di dalam hal orang membuat suatu laporan pengaduan masyarakat, kami harapkan masyarakat juga memberikan bukti kepada kami, memberikan data-data yang valid. Jangan cuma bersifat bahwa ada suatu pelanggaran hukum, namun tidak didukung oleh alat-alat bukti yang ada. Maka ini yang saya bilang ada kekonsistensian yang harus dilakukan oleh baik dari masyarakat maupun dari pihak penegak hukum sendiri. Maka harapan kami bahwa Jambi ke depan, yaitu Provinsi Jambi ke depan, tetap mendukung hal-hal yang berkeadilan, humanis, dan profesional. Profesional. Kalau untuk generasi muda Pak khususnya? Untuk generasi Z ya. Gen Z. Gen Z. Nah ini saya mengharapkan generasi Z ini terus mengedepankan keilmuannya dia. Namun tetap tidak mengenyampingkan adab. Adab kami adalah adab ketimuran yang sangat luhur, yang harus terus kita kembangkan. Generasi yang berilmu tanpa ada adab tidak ada artinya. Ya. Ya toh? Tapi kalau orang berilmu tapi beradab, luar biasa. Luar biasa. Pada generasi muda ke depan, tetap jaga adab kalian tanpa mengenyampingkan keilmuan kalian. Terakhir Pak, untuk penonton kita. Untuk penonton JEK TV, luar biasa, JEK TV telah membawa kami ke sini dan juga terus dukung JEK TV di dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat. Baik itu edukasi hukum maupun edukasi-edukasi yang lain, dan juga terkait etika kita di dalam bernegara dan bermasyarakat. Kami harapkan adab-adab dalam bernegara terus kita kembangkan, tanpa kita selalu menghujat. Tetapi ada hujatan-hujatan yang solutif. Tanpa ada itu, insya Allah akan runtuhnya suatu negara. Tapi kalau dengan solutif, dengan solusi-solusi, saya jamin akan terus sejahtera, makmur, dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Semoga Pak ya. Bapak terima kasih telah menyempatkan waktu Pak ya di JEK TV. Semoga nanti pemirsa kita bisa teredukasi dan juga mendapatkan perspektif baru Pak. Bahwasanya kejaksaan ini, khususnya kejaksaan di jajaran Kejati Jambi ini tidak hanya sebagai penegakan hukum, tapi juga ada sisi humanis tadi, melaksanakan hukum, yakni pendidikan, juga kesehatan dan rumah sakit tadi Pak yang sedang kita upayakan Pak ya. Saya potong lagi. Ya. Kami tetap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Kami tetap asas praduga tak bersalah, tetap kita kedepankan. Itu yang penting Pak ya, ada asas prioritas tadi. Baik pemirsa, saya Halim Adrian mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. JEK TV, inspirasi kita.